Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya Wahyu Laksono. Kita berada di ujung tahun 2021. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dan melangkah ke tahun baru 2022. Tahun 2021 masih bergerak dalam isu yang sama. Sebuah musibah besar secara global terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Diawali tahun 2020, sekitar kuartal pertama, pandemi ini menjadi pandemi besar secara global yang mungkin hanya terjadi setiap 1 abad sekali. Tahun 2020 kita juga sudah melewati itu. Tetapi tahun 2021 ini sungguh lebih berat dibanding 2021 secara pandemi, yaitu dengan adanya varian Delta. Secara global, jutaan orang meninggal. Varian Delta di Indonesia pun menjadi musibah yang bagi banyak orang menjadi memori buruk yang merenggut nyawa bapak, ibu, orang tua, saudara, anak, istri, suami, kerabat, orang-orang dekat yang selama di tahun 2020 itu seperti pandemi yang jauh, tapi di 2021 ini pandemi ini begitu dekat. Setiap hari kita melihat status atau permintaan tolong atau bahkan kabar kematian. Di pertengahan tahun 2021 secara global terjadi. Tapi di luar isu pandemi, kita melihat bahwa kejadian di pasar finansial tidak semenakutkan pada isu kesehatan atau pandemi tersebut. Wall Street tetap melenggang. Apapun kejadiannya, sejak 3 tahun berturut-turut terakhir ini, Wall Street terus melonjak, mencetak rekor tertinggi sejarah baru, menguat 3 tahun berturut-turut, 2019, 2020, 2021, apapun kondisi ekonominya, karena didukung lebih-lebih oleh stimulus fiskal dan terutama stimulus moneter. Didukung oleh stimulus moneter The Fed, Wall Street melenggang. Bahkan di tahun ini 70 kali mencetak all time high untuk S&P. Dan S&P selama daily pergerakannya hariannya tidak pernah jatuh di bawah MA 205. Sebuah kejadian yang langka, jauh. Kejadian ini tahun 1980. Hanya kejadian 4 kali sejak tahun 1980 itu, hanya 4 kali. Wall Street tetap melenggang. Dan yang diduga orang tahun 2021 ini dolar akan melemah karena didukung oleh stimulus moneter dan fiskal yang luar biasa. Tapi sesuai dugaan dari analisis kami, US dollar atau indeks dolar terutama justru menguat tajam signifikan. Di tahun 2021 ini melewati tahun 2020. Euro anjlok sempat di bawah 1.12 walaupun di akhir tahun ini rebound. Yen juga terbang di sekitar level 114 atas. Pound sterling jatuh di bawah level 1.32. Anjlok negatif menjadi tahun ini di bawah awal tahun 2021. Emas stuck di sekitar level 1.800. Jadi dolar menguat dan kita sudah duga dalam pembahasan kita sebelumnya bahwa indeks dolar akan menguat. Karena kita tahu bahwa ini menjadi isu kedua, yaitu pertama, tadi adalah pandemi masih terkait varian Delta yang kuat. Dan yang terbaru ada Omicron. Yang isu kedua adalah tapering Amerika Serikat, The Fed.
penarikan stimulus. Bahkan di November dipertegas bahwa penarikan itu dipercepat, yang tadinya hanya 15 menjadi 30, yang tadinya bisa jadi 6 bulan atau lebih menjadi hanya 3 bulan, hanya 1 kuartal. Apalagi outlook 2022 nanti akan ada kenaikan suku bunga, mungkin tidak hanya sekali. Itulah yang menyebabkan pemicu penguatan dolar sampai akhir tahun ini. Isu berikutnya adalah inflasi. Ancaman inflasi yang begitu kuat melanjutkan penguatan di 2020 yang melewati level tertingginya indeks komoditas yang di tahun 2013. Inflasi dan harga komoditas menguat tajam. Yang tadinya The Fed hanya menganggapnya sementara, transitory, tapi di November itu juga dipertegas bahwa kata transitory itu pensiun. Inflasi menjadi ancaman yang jelas buat The Fed dan membuat penegasan perubahan wacana pengetatan moneternya yang kedua tadi, yaitu tapering dan outlook suku bunga di tahun 2022. Isu yang penting lainnya adalah ekonomi China. Ekonomi China yang melambat, yang juga diikuti oleh isu besarnya itu Evergrande yang diancam kebangkrutan. Itu adalah isu keempat yang sebenarnya cukup minor dibanding beberapa isu utama tadi. Jadi ada 4 isu, yaitu pertama, pandemi, kedua, perubahan kebijakan moneter, The Fed yang lebih ketat, yang ketiga, inflasi, dan keempat adalah isu ekonomi Cina dan pelambatan ekonominya, termasuk kasus Evergrande. Jadi di tahun 2021 ini keempat isu tersebut, yaitu pandemi, perubahan kebijakan moneter The Fed yang lebih ketat, kemudian ancaman inflasi, dan yang keempat adalah ancaman perlambatan ekonomi China. Itu memang mewarnai sebagian besar pergerakan market di tahun 2021. Kita akan lebih membahasnya secara lebih rinci, termasuk outlook 2022 nanti pada video berikutnya. Tetapi untuk saat ini saya ingin juga membahas selain kebijakan atau pergerakan harga atau market secara global, terutama mata uang dan komoditas, major currency, juga Bitcoin atau cryptocurrency dan lain-lain. Saya juga kembali lagi kepada isu pandemi tadi. Kami Trader Indo Official ingin mengungkapkan ekspresi prihatin bagi pengalaman atau tragedi 2021 ini yang mungkin berat dan sulit dilupakan oleh para sobat trader sekalian yang mungkin mengalaminya. Semoga diberi ketabahan, semangat di tahun ini untuk lebih kuat lagi, lepas dari pandemi yang selama tahun 2021 ini begitu berat. Saya juga ingin mengekspresikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada sobat trader, karena kita ketahui bahwa channel Trader Indo Official ini baru rilis sekitar Maret 2021. Dimulai dari nol, dan berkat dukungan sobat trader semua, channel ini Desember ini sudah lolos monetisasi. Kita sudah melewati level 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kami berharap dukungan yang sebesar-besarnya dari para sobat trader untuk sama-sama membesarkan channel Trader Indo Official ini untuk menjadi semakin besar, semakin memberikan kontribusi yang besar bagi sobat trader semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan perhatian dari sobat trader semua. Tahun 2021 sudah akan berakhir dan kita akan melewati menuju tahun 2022. Atas semua yang telah terjadi, sekali lagi kami ungkapkan rasa prihatin yang mendalam bagi tragedi atau
kesulitan yang dihadapi oleh sobat trader semua yang mungkin mengalami dampak pandemi tahun 2021 ini, yang mungkin kehilangan seseorang atau saudara, atau kehilangan secara ekonomi dan lain-lain. Dan semoga tahun 2021 ini menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi semangat bagi kita semua untuk melangkah ke depannya lagi di tahun 2022 nanti. Menjadi tahun yang lebih baik lagi, menjadi lebih semangat dan lebih membahagiakan bagi kita semua. Sebagai penutup, kami ucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga sehat, sukses, dan bahagia selalu. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.